وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا Assalamualaikum. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa Wesal TV sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang berkat limpahan rahmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua di sore hari ini. Kita bersyukur kepada Allah di sore hari ini kita bisa kembali menyapa Anda semuanya dalam program Tanyakan pada Ahlinya dengan tema Akidah Shahihah. Dan acara ini merupakan hasil kerjasama antara Muslim Project XYZ bersama dengan Wesal TV. Dan insya Allah tema kita di sore hari ini adalah Akidah Shahihah. Insya Allah kita di sore hari ini bersama guru kita, Ustadz Dr. Abdullah Re'em Hafizullah Ta'ala. Dan beliau saat ini terhubung bersama kita. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, gimana kabarnya Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Gimana antum semuanya? Semoga Alhamdulillah sehat ya. sehat Ustadz, barakallahu fikum, sudah menyempatkan waktunya untuk bisa membersamai kita di sore hari ini. Baik pemirsa dan juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada, insya Allah di sore hari ini kita akan bersama-sama belajar, kita akan dengarkan nasihat-nasihat dan juga faedah-faedah, dan juga tentunya kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang Anda bisa sekalian sampaikan melalui telepon WhatsApp kami di 0856 9378 6050, atau bisa juga Anda sampaikan pertanyaan Anda melalui website kami di tj.muslimproject.xyz/tanya. Baik pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai untuk membacakan pertanyaan dan insya Allah nanti akan dijawab oleh pemateri kita, mari kita simak terlebih dahulu nasihat pembuka di sore hari ini. Untuk itu kepada Ustadz Dr. Abdullah Re'em Hafizullah Ta'ala, kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan juga hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini kita bisa bersua kembali melalui Wesal TV, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan juga memberikan manfaat. Seperti biasanya di awal ada satu nasihat yang ingin kita sampaikan terkait dengan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah yang saat ini kita sedang berada di dalamnya, di dalam menit-menitnya. Ketahuilah bahwasanya 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bersumpah dengan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Allah berfirman, wal fajri wal layalin ashr. Demi waktu fajar dan 10 hari. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 10 hari di sini adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari ini menunjukkan tentang kedudukannya dan juga keutamaannya. Dan Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Tidak ada hari-hari yang amal saleh lebih dicintai oleh Allah, artinya lebih besar pahalanya daripada amal saleh yang dikerjakan
di hari-hari seperti ini. Dan yang beliau maksud adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Mereka mengatakan, yaitu para sahabat, wahai Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah juga demikian? Artinya apakah jihad di jalan Allah lebih sedikit pahalanya daripada amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini? Atau dengan kata lain, apakah amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini juga mengalahkan pahala jihad? Karena mereka tahu bahwa jihad di jalan Allah ini pahalanya sangat besar. Apakah beramal soleh di hari-hari seperti ini lebih besar pahalanya sampai jihad di jalan Allah? Maka beliau mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Demikian pula jihad di jalan Allah. Artinya sampai jihad di jalan Allah yang demikian besarnya, pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, ternyata amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini lebih besar pahalanya daripada pahala jihad di jalan Allah. Maka tentunya ini menunjukkan keutamaan memperbanyak amal soleh di hari-hari ini. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengecualikan satu keadaan. Di sana ada jihad di jalan Allah yang pahalanya paling besar atau pahalanya lebih besar daripada orang yang beramal di hari-hari ini. Yaitu siapa? Illa rajulun. Kecuali seseorang kharaja binafsihi wa malihi. Dia keluar dari rumahnya dengan hartanya, dengan jiwanya. Falam yarji' min dzalika bi syai'. Kemudian dia tidak pulang dengan apapun dari sesuatu tersebut. Artinya dia tidak membawa jiwanya dan dia tidak membawa hartanya. Semuanya habis di jalan Allah. Hartanya habis di jalan Allah dan dia pun meninggal di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka inilah yang pahalanya lebih besar. Maka di sini marilah kita berlomba-lomba di hari-hari yang mulia ini. Dan itu adalah hari-hari yang tidak banyak. Dan kita sudah memasuki hari yang kedua. Dan di depan kita masih ada kurang lebih 8 hari, 9 hari. Maka kita gunakan untuk berbagai amal saleh. Terutama yang pertama adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah SWT atas kita. Seperti sholat 5 waktu. Maka ini yang harus kita utamakan dan harus kita jaga. Dan bagi laki-laki usahakan lakukan sholat berjamaah di masjid dan jangan sampai ketinggalan. Usahakan sholat berjamaah dari awal, takbiratul ihram. Kemudian juga melakukan berbagai amal yang sunnah. Baik sholat-sholat yang sunnah, sholat rawatib yang hukumnya adalah sunnah yang dikuatkan, sholat malam apalagi, sholat witir, kemudian juga sholat duha, kemudian puasa-puasa yang sunnah. Dan seandainya seorang muslim dari hari yang pertama sampai hari yang ke-9 dia berpuasa setiap hari, maka tentunya ini adalah lebih baik. Dan yang paling dikuatkan adalah puasa di tanggal 9, yaitu puasa di hari Arafah. Adapun tanggal 10, maka ini adalah hari raya. Kita tidak berpuasa, tetapi kita melakukan amalan di hari tersebut. Di antaranya adalah sholat Id. Kemudian juga menyembelih korban.
di tanggal 10 Dzulhijjah. Kita berbanyak membaca Al-Quran di hari-hari ini, dan kalau kita pas Ramadan berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran, maka kalau memang bisa di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini kita bisa mengkhatamkan Al-Quran atau membaca Al-Quran semampunya. Yang jelas kita memperbanyak untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan berbagai ibadah, termasuk di antaranya adalah menuntut ilmu, yang juga merupakan ibadah dan sebaik-baik ibadah. Jelas seorang muslim dan juga muslimah bersemangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan di hari-hari yang mulia ini. Bersedekah juga demikian. Kalau memang kita bisa memberi iftar bagi orang-orang yang berpuasa di hari-hari seperti ini, tentunya ini kesempatan yang baik sekali dan kesempatan yang besar sekali untuk mendapatkan pahala yang besar. Demikian yang bisa kita sampaikan pada awal pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Nah, Baik, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat membukanya di sore hari ini. Semoga bisa menambah semangat kita dan juga pemirsa sekalian untuk bisa maksimalkan amal soleh di awal bulan Dzulhijjah ini. Dan kepada pemirsa sekalian yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Ustadz di sore hari ini, bisa Anda sekalian sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon di nomor WhatsApp 0856 9378 6050, atau bisa Anda sampaikan pertanyaan Anda melalui website kami di tj.muslimproject.xyz/tanya. Baik Ustadz, mohon izin kita mulai mungkin dari pertanyaan yang pertama Ustadz. Kali ini pertanyaan dari hamba Allah di Jakarta. Beliau menanyakan, mohon sarannya Ustadz untuk orang yang sedang futur dari ibadah, ya. Sering telat sholat, sering lupa rokaat bahkan dalam sholat ataupun dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ana merasa sangat sedih jika mengingat dulu sangatlah rajin ibadah, bisa menikmati ibadah, tapi sekarang kondisinya sangat terbalik. Mohon dijawab Ustadz, jazakumullahu khairan. barakallahu fikum. Apabila seseorang dalam keadaan berkurang keimanannya sebagaimana digambarkan dalam pertanyaan di atas, maka yang pertama, janganlah dia membiarkan dirinya dalam keadaan seperti itu berlama-lama. Karena iman bisa berkurang dan juga berkurang sampai seberat dzarrah, yaitu seberat semut yang kecil. Dan tentunya ini membahayakan, karena kalau sudah dalam keadaan sangat kecil, sangat lemah, maka satu langkah atau beberapa langkah itu sudah sampai kepada kekufuran, wal'iyadzubillah. Sehingga seseorang dalam keadaan seperti ini jangan dia membiarkan berlarut-larut dirinya dalam keadaan lemah iman, apalagi berkaitan dengan sholat 5 waktu, berkaitan dengan kewajiban, maka segera dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat saya yang pertama adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh dosa dan juga maksiat. Karena yang namanya maksiat inilah yang mengurangi keimanan. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya al-iman yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka bertobat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Hendaklah kalian bertobat kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian yang kedua adalah
menambah keimanan dengan berbagai amal soleh. Di antaranya adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Yaitu membacanya dengan memikirkan isinya, memahami maknanya, membenarkan kabar-kabarnya, melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, berusaha untuk memahami apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hal yang insya Allah dengan cepat akan memulihkan keimanan seseorang. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, bergetar hati-hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanan mereka. Dan tidak harus seorang membaca banyak. Misalnya seorang membaca satu ayat, dia mengerti maknanya, dia tadabburi isinya, atau dua ayat, dia pahami maknanya, maka ini jauh lebih bermanfaat terhadap keimanan seseorang daripada seorang mungkin membaca satu lembar, satu halaman, tapi sama sekali dia tidak memahami maknanya. Kemudian juga kita berusaha untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitar kita. Karena di situ kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan dengannya kita semakin dekat dengan Allah yang menciptakan kita. Dan tanda-tanda kekuasaan tersebut ada di sekitar kita, bisa kita lihat dengan mata kita dengan mudah. Kemudian kita memikirkan penciptaan makhluk tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi manusia. Seperti memikirkan tentang penciptaan Allah terhadap matahari, terhadap langit, terhadap bumi, bahkan termasuk diantaranya adalah penciptaan Allah terhadap diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian apakah kalian tidak melihatnya? Sebenarnya diri kita dan apa yang ada di sekitar kita, seandainya seseorang memikirkannya, maka itu akan sangat-sangat menambah keimanan pada diri seseorang. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa yang dahulu sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah diriku di atas agamamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan kita dan menambah keimanan kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa menjadi pencerahan tadi bagi penanya kita, Ustaz. Kembali beralih ke pertanyaan yang berikutnya, Ustaz. Kali ini pertanyaan dari seorang perempuan, Ibu Hikmah di Rejang Lebong. Beliau menanyakan, izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya mengembalikan nikmat iman dan juga nikmat sholat? Begitu Ustaz pertanyaannya, jazakumullahu khairan. ya. Bagaimana cara mengembalikan kenikmatan iman dan juga kenikmatan salat? Perlu diketahui bahwa di dalam ibadah seseorang bisa merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman. Dan yang dimaksud adalah kekhusyukan di dalam salatnya, di dalam ibadahnya. Dan kenikmatan ini, yaitu nikmat
kekhusyukan di dalam beribadah bisa saja dicabut dari seseorang. Bisa saja dicabut dari seseorang. Sebabnya adalah karena dosa-dosa yang dia lakukan. Dosa yang menjadikan hatinya akhirnya kotor. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, bahkan kotoran yang menutupi hati-hati mereka dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Akhirnya seseorang kehilangan kekhusyukan. Akhirnya seseorang kehilangan kelezatan di dalam ibadahnya. Ibadah terasa hambar, tidak ada rasanya, tidak ada kekhusyukan. Dan setiap kali dia beribadah, perasaannya adalah ingin segera menyelesaikan ibadah tersebut. Ternyata di antara sebabnya adalah karena dosa-dosa kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, "Idza aznaba al-'abdu dzamban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Apabila seorang hamba melakukan sebuah dosa, maka akan dititikkan di dalam hatinya titik hitam. Kalau dia beristighfar, maka akan dibersihkan oleh Allah SWT titik hitam tersebut. Tapi kalau dia tidak beristighfar, justru malah semakin bertambah dosanya, maka akan semakin banyak titik-titik hitam yang ada di dalam hatinya, yang akhirnya akan menjadikan hatinya kotor. Maka orang yang seperti ini, dialah yang dikhawatirkan tidak merasakan kekhusyukan, kelezatan di dalam ibadahnya, di dalam salatnya. Sehingga jalan keluarnya adalah kita bersihkan. Kita berbanyak istighfar. Kita berbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati kita dengan sebersih-bersihnya. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa menjadi pencerahan tadi bagi penanya kita Ibu Hikmah di Rejang Lebong. Dan kami kembali mengajak pemirsa sekalian untuk bisa menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz melalui nomor telepon WhatsApp kami di 0856 9378 6050 atau bisa Anda sampaikan pertanyaan Anda melalui website kami di tj.muslimproject.xyz/tanya. Kembali kita beralih Ustadz ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan dari seorang mahasiswa. Ada Mas Reza di Kota Palembang. Beliau menanyakan, izin bertanya Pak Ustadz, saya sekarang sedang berkuliah di sebuah kampus agama Islam. Di kampus saya ada jurusan PAI atau Pendidikan Agama Islam, yang mana di jurusan tersebut mahasiswanya itu terkadang suka memasuki tempat ibadah agama lain dengan dalih kurikulum moderasi beragama. Kemudian mahasiswanya juga suka berdakwah, tapi berdakwahnya lewat musik, dan juga para wanitanya itu suka tampil di depan kamera, yang mana jika tidak kita kerjakan tugas-tugas ini, maka nilai kita akan jadi buruk. Mohon solusi dan juga hukum dari permasalahan ini Ustadz. Jazakumullahu khairan. Subhanallah. Pertama tentunya sebagai seorang penuntut ilmu yang ingin belajar di agama Allah, berusaha untuk mencari ilmu di tempat-tempat yang kondusif dan di situ diajar oleh dosen-dosen yang mereka memiliki akidah yang sahihah. Dan alhamdulillah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, telah banyak sekolah tinggi di Indonesia
yang mereka memiliki perhatian yang besar di dalam masalah ini. Memiliki perhatian yang besar untuk mengajarkan mahasiswa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf. Mendatangkan dosen-dosen yang selain mereka berkompeten di dalam bidangnya, mereka juga memiliki akidah yang kokoh. Dan di sana banyak pilihan juga, termasuk di antaranya adalah pendidikan agama Islam, kemudian pendidikan bahasa Arab, ada manajemen pendidikan, ilmu Al-Quran dan tafsir, dan bidang-bidang yang lain. Di sana ada hukum keluarga Islam, ada ilmu hadis, ada bahasa dan ada sastra Arab. Di sana ada ekonomi Islam dan program-program studi yang lain. Sehingga seharusnya memang kita mempelajari agama ini di kampus-kampus yang memang dari awal prinsip mereka adalah menjaga akidah yang berpegang teguh dengan agama ini. Kalau memang kita sudah terlanjur di sana, maka tentunya kita harus menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan agama, seperti misalnya dakwah dengan musik, atau ikhtilat, atau toleransi beragama yang tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Ya, di sana ada bentuk moderasi beragama yang memang masih di dalam batas ya, kita bertetangga dengan non-muslim atau bergotong royong dalam membersihkan jalan kampung dengan non-muslim, maka ini tidak masalah. Atau bahkan kita menolong mereka atau bersedekah kepada orang yang membutuhkan di antara mereka, berbuat adil, maka ini tidak masalah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, bertransaksi, berjual beli dengan mereka, maka ini tidak masalah. Adapun seorang mengorbankan agamanya kemudian dengan dalih moderasi, ya, dan kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang itu bertentangan dengan agama kita, maka tidak boleh seseorang melakukannya, meskipun dia harus memiliki nilai yang jelek atau nilai yang paling minimal, maka tidak boleh dia melakukan yang demikian. Wallahu taala a'lam. Nah, Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bisa menjadi solusi tadi bagi penanya kita Mas Reza di kota Palembang. Kembali beralih Ustaz ke pertanyaan yang berikutnya. Kali ini pertanyaan dari Bapak Suhendar di Asahan, Sumatera Utara. Beliau menanyakan, bagaimanakah sikap kami Ustadz yang bekerja menjadi kepala chef dalam acara resepsi walimah pernikahan. Namun di dalam acara walimah resepsi pernikahan tersebut ada kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai sunnah seperti kenduren atau acara selamatan yang tentunya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. baik. Barakallahu fiik. Dalam pertanyaan yang disebutkan di atas, ya, seseorang dia memasak untuk acara-acara yang ternyata di situ masih belum murni, ya, di dalamnya ada
perkara-perkara yang diharamkan di dalam agama, entah itu dia berupa kebid'ahan dan juga sesuatu yang merupakan kemaksiatan, maka dalam hal ini yang perlu diperhatikan bahwa seorang muslim diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencari rezeki yang halal, dan hendaknya dia tidak saling membantu di dalam dosa dan juga kemaksiatan. Bagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian saling bekerja sama di dalam dosa dan juga permusuhan. Adapun apa yang ditanyakan di dalam pertanyaan, maka wallahu taala alam, apabila tugas seseorang adalah memasak makanan yang halal dan tugasnya adalah mengatur hidangan, maka ini adalah pekerjaan yang mubah pada asalnya. Asal pekerjaannya adalah pekerjaan yang mubah atau boleh, dan kita bukan sebagai seorang penyelenggara kemaksiatan, dan kita juga bukan mengisi acara yang bid'ah, dan kita juga bukan memimpin acara tersebut. Namun permasalahannya adalah di dalam acara tadi ada ritual yang menyelisih sunnah, ya seperti yang tadi disebutkan, kenduren atau selamatan, atau mungkin di dalamnya ada musik, ada maksiat. Maka sikap seorang muslim dalam keadaan demikian, wallahu alam, dia berusaha untuk mengurangi peran dia dan keterlibatan dia di dalam perkara yang haram tersebut. Ya, dia hanya sekedar memasak saja, tidak mengikuti ritual tersebut, dan tidak mendukung keyakinan bid'ahnya. Jadi jangan sekali-kali kita mengikuti ritual ibadah tersebut, dan berikan masukan kalau memang kita memiliki kemampuan untuk supaya meninggalkan acara yang seperti itu. Ya, memberikan masukan, dan Nabi SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan tentunya yang lebih afdal, ya, dan lebih selamat, kita mencari yang jelas, bersih dari acara-acara tersebut. Ya, kalau memang di sana ada kesempatan untuk menjadi tukang masak atau chef di tempat-tempat yang lebih selamat, tidak ada di sana kebid'ahan, tidak ada di sana kemaksiatan, maka tentunya inilah yang diutamakan. Wallahu taala a'lam. Nah, Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami itu oleh penanya kita Bapak Suhendar di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Tapi Ustaz, mungkin satu pertanyaan terakhir saja sebelum kita menutup perjumpaan di sore hari ini. Pertanyaan dari hamba Allah di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, Ana adalah orang yang mengalami gangguan seksual. Karena dahulu ketika sekolah SMP, Ana pernah diperlakukan yang tidak sesuai sama teman sekolah Ana. Rasanya ingin sekali Ana kembali menjadi normal, tapi susah sekali Ustadz. Selalu rasanya ingin kembali ke dunia seperti itu. Mohon arahan dan juga nasihatnya Ustadz, supaya Ana bisa kembali normal seperti dahulu. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Saya mengingatkan dengan firman Allah Azza wa Jal, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an
innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melebihi batas, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa yang disebutkan dalam pertanyaan berupa dosa dan juga maksiat dan juga kelainan di dalam masalah seksual, kalau memang di dalam hati kita ada keinginan untuk baik dan kembali normal, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan insya Allah kita akan kembali seperti sedia kala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh dalam ayat ini supaya kita bertobat kepadanya. Supaya kita jangan berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Masih ada kesempatan, masih ada hari, masih ada waktu untuk merubah. Oleh karena itu dahulu Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada kaum yang mereka memiliki kelainan di dalam masalah seksual. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut alaihissalam? Karena apa yang ada dalam diri kaumnya masih bisa dirubah. Makanya beliau diutus untuk memberikan nasihat, mengingatkan dan seterusnya. Menunjukkan bahwasanya demikian bisa berubah, bukan sesuatu yang tidak mungkin berubah. Bahkan Nabi Lut alaihissalam menawarkan kepada mereka putri-putri beliau. Haulai banati hunna athaharu lakum. Mereka putri-putriku lebih suci bagi kalian. Ini menunjukkan bahwasanya ini adalah bukan penyakit yang tidak ada obatnya. Ini adalah penyakit yang insya Allah bisa hilang dari diri seseorang. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kepada Allah taufik, meminta kepada Allah supaya dibersihkan hatinya dari kotoran-kotoran syahwat yang tidak dibenarkan. Maka Allah SWT dialah yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dahulu ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi SAW meminta izin untuk berzina. Maka Nabi SAW berikan nasihat. Kemudian beliau mendoakan laki-laki tersebut. Berdoa kepada Allah, ya Allah jagalah kemaluannya dan bersihkan hatinya. Ya Allah jagalah kemaluannya dan bersihkan hatinya. Kemudian pemuda ini bercerita bahwa setelah keluar dari majelis Nabi SAW saat itu, dia tidak menemukan lagi keinginan yang kotor. Ini menunjukkan pentingnya doa. Meminta kepada Allah supaya dibersihkan hatinya dari keinginan-keinginan seperti itu. Kemudian juga kalau memang kita sudah waktunya dan memiliki kemampuan, maka kita segera menikah. Maka kita segera menikah. Dan ini akan lebih menjaga kemaluan kita. Nabi SAW mengatakan, ya ma'syara syabab, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah, karena yang demikian lebih menjaga pandangan dia dan lebih menjaga kemaluannya. Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan kepada penanya. Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang memiliki penyakit yang serupa dan menjaga kita semua dan menjaga pemuda-pemuda kita semoga terjaga dari berbagai fitnah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Taib, jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga bisa menjadi
pencerahan tadi bagi penanya kita Ustadz, dan pertanyaan tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullah khairan kepada Ustadz atas waktu dan juga ilmu yang telah diberikan kepada kita di sore hari ini. Dan kepada pemirsa juga kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasi Anda dalam menyampaikan pertanyaan. Dan itu tadi menutup perjumpaan kita di sore hari ini karena waktu maghrib yang semakin dekat. Maka kita tutup, kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda juga layar kaca Anda sekalian. Seluruh kru memohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa kembali pada program-program berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.